Shalom saudara, di tengah maraknya penyalahgunaan kekuasaan, korupsi yang terus berulang, serta lemahnya penegakan hukum yang ada, tanpa sadar, kita cenderung skeptis terhadap pemerintah. Akibatnya, banyak orang terutama generasi muda, cenderung apatis bahkan enggan terlibat dalam urusan publik. Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting, apakah umat Kristen perlu peduli terhadap dinamika politik dan pemerintahan yang ada? Dalam Voice of Pentecost kali ini, akan membahas tentang kepedulian terhadap pemerintah sebagai insan Pentakosta. Kita sering terjebak dalam pemahaman bahwa memikul salib hanya berlaku di dalam gereja. Padahal memikul salib adalah panggilan yang berlaku di seluruh aspek kehidupan, termasuk di ruang publik dan kehidupan berbangsa. Maka pertanyaan, perlukah kita peduli dengan pemerintah? Jawaban singkatnya, ya, umat Kristen sepatutnya peduli. Bahkan, sejak awal negara Indonesia berdiri, umat Kristen telah terlibat dalam politik, termasuk dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Keterlibatan itu bisa bersifat pasif, seperti membayar pajak, menaati hukum, dan menghormati pemerintah. Atau keterlibatan aktif, seperti memilih pemimpin yang baik, memberi masukan yang sehat, dan menyuarakan kebenaran dengan hikmat. Dalam Kejadian 41, kisah Yusuf yang diangkat menjadi penguasa di Mesir mengajarkan kita 4 prinsip akan pentingnya keterlibatan orang percaya dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, kontribusi orang percaya dapat membuat perubahan yang positif. Yang kedua, karakter saleh tetap berdampak meski ada tantangan. Yang ketiga, kebijaksanaan dari Tuhan akan membawa perbedaan. Yang keempat, Tuhan yang memberi hikmat dalam strategi pemerintahan dan ekonomi. Yusuf telah membuktikan bahwa iman sejati tidak mengisolasi diri dari sistem yang mungkin belum sempurna, melainkan ia memperlengkapi diri dan melakukan bagiannya untuk menjadi solusi bagi bangsa. Karena itu, peran orang percaya tidak berhenti di dalam gereja, tetapi juga perlu hadir di tengah masyarakat untuk membawa terang bagi sistem yang ada. Lalu, apa bentuk kepedulian kita terhadap pemerintah? Tindakan pertama, mendoakan dengan iman. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Berdoa bagi bangsa, negara, dan pemerintah adalah tindakan nyata bagi kesejahteraan negara. Mari mulai aktif mendoakan presiden, wakil presiden, jajaran menteri, pemerintah daerah, hingga pelosok, agar mereka diberikan hikmat, takut akan Tuhan, dan kejujuran dalam memimpin. Yang kedua, bekerja dengan integritas. Integritas adalah wujud nyata dari iman orang percaya di tengah dunia. Jabatan, pekerjaan, dan otoritas yang dipercayakan Tuhan kepada kita bukanlah sarana memperkaya diri, melainkan sebagai ladang pelayanan untuk memuliakan Tuhan. Untuk itu, kita dipanggil menjadi terang dan garam, yaitu dengan menolak kompromi dan praktek kecurangan, baik dalam birokrasi, bisnis, kampus, maupun masyarakat. Yang ketiga, berdampak untuk sesama. Memilih untuk tidak menjadi warga negara yang apatis, tetapi aktif berkontribusi dalam aksi sosial, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan lingkungan sekitar. Aktif bermitra dengan pemerintah lokal dalam program kemanusiaan, seperti penanggulangan bencana, peningkatan mutu pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Yang keempat, bijak dalam menyuarakan kebenaran. Sebagai warga negara yang peduli, betul, kita perlu berpikir kritis dan solutif terhadap kebijakan publik yang ada. Tetapi sampaikanlah aspirasi dengan cara yang sopan, berbasis data, dan bermartabat demi menjaga esensi dari kebenaran itu sendiri. Mari kita gunakan ruang digital secara bijak untuk menyuarakan kebenaran dan bukan untuk menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian. Media sosial harusnya menjadi sarana perubahan positif, bukan sebagai wadah perpecahan. Seorang politikus Kristen dan pahlawan nasional Indonesia, Dr. Johannes Leimena, pernah menyatakan, orang Kristen harus menjadi teladan dalam cinta dan kesetiaan pada tanah air.
sebagai cerminan dari kecintaan, kesetiaan, dan ketaatan kita kepada Tuhan. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara, kepedulian terhadap pemerintah bukanlah isu politik praktis, melainkan bagian dari ketaatan mengikut Yesus. Mulai saat ini, mari menjalankan peran kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab dengan iman bahwa Tuhan akan memberikan kesejahteraan bagi Indonesia melalui pemerintahan yang ada. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan Yesus yang dahsyat. Puji Tuhan Bapak Saudara semua. Shalom. Shalom on fire. On fire. Mari sama-sama kita bangkit berdiri puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah raya kita, yang pertama kita sama-sama perkatakan Mazmur 91, kemudian 5 arti Pentakosta ketiga. Silakan media. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Lebih meriah lagi sambil sorak-sorai bagi dia. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, shalom. Semua bersuka cita pagi ini, katakan amin.
Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, biar di waktu yang singkat ini setiap kita boleh sama-sama merasakan kehadiran Tuhan. Mari tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini untuk kesempatan ini. Sekali lagi Tuhan percayai kami untuk bersama-sama bersekutu pada hari ini Tuhan di gereja ini, gerejanya Tuhan. Sungguh di tempat ini kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sungguh kami rasakan Kau dekat dengan kami saat ini. Jika kami sangat merindukan Engkau ya Tuhan, kami tahu Tuhan terlebih merindukan setiap kami. Sebab kami adalah umat pilihan-Mu Tuhan, biji mata-Mu, umat kesayangan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kau pilih setiap kami bersyukur. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Engkau dahsyat, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kami bersyukur, Kau hadir di sini. Kami menyembah-Mu, kami hormati kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Kami sembahkan, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita sembah Dia. Engkau mau bernyanyi, Kau mau berdoa, hanya tinggikan namanya, ucapkan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembahkan Yesus, Tuhan Yesus dahsyat. Kami sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kami menghormati Engkau Tuhan. Haleluya. Di tengah situasi yang sedang tidak menentu hari-hari ini, kami mau terus bergantung sama Tuhan. Kekuatan kami, gunung batu kami, keselamatan kami, Tuhan Yesus namanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi ini dalam hadirat Tuhan ada kekuatan baru bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami buka hati kami sekali lagi untuk-Mu bergerak Tuhan bebas. Dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu
Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang dahsyat. Kau baik bagi kami Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Amin. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biar saudara sendiri angkat pujian dari awal bersama-sama nyatakan. Yesus, umat-Mu mengaku di hadapan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau selalu. Amin. Ya, sambil angkat tanganmu, ku mau memuji.
Biar musik saja naikkan bunyi, mari sama-sama sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Ini janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan sekalipun doa kami belum Tuhan jawab sampai pagi ini, tapi kami berjanji di hadapan, kami mau terus memuji-Mu, kami mau terus menyembah-Mu ya Tuhan. Sejauh apapun Kau membawa kami, kami percaya tidak sekalipun Kau biarkan kami jatuh sampai tergeletak ya Abah. Kau dengan setia menuntun kami. Sebab Kaulah satu-satunya Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang selalu perhatikan anak-anaknya. Yes. Ya. Oh, sambil angkat tanganmu, ya Tuhan. Ku mau memuji, ku mau menyembah-Mu. Yes, Lord. Kau yang layak terima semua pujian. Tuhan, mau memuji-Mu. Kau yang layak terima pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima. Amin. Hanya bagi Tuhan Kau layak. Kau yang layak terima semua. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Then sing my song, my Savior God to Thee. How great Thou art, yes Lord. Then sing my song, my Savior God to Thee. How great Thou art. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kami memuji Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau ya Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Amin. Kami
Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan sekali lagi, shalom. Shalom. Apakah di antara kita ada yang baru pertama sekali beribadah pagi ini? Kalau ada boleh lambaikan tangan di tempat. Tepuk tangan untuk Tuhan, sorakan. Lihat kanan kiri, katakan, minggu depan kita bawa jiwa yuk. Tuhan Yesus dahsyat. Boleh lihat kanan kiri sekali lagi, katakan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkatimu, 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 dan memberkatiku. Tepuk tangan sekali lagi, sorakan, haleluya. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala, yuk Bapak Ibu Saudara. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, amin. Sebab Kau yang layak dipuja, ya Tuhan. Kami mau bersorak, Tinggikan namamu, sama-sama. Haleluya. Sorakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. kami mau bersorak, Tinggikan namamu, sama-sama. Ke sebelah kanan saya, kita sama-sama amin. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, boleh sama-sama sekali lagi. Soraklah, haleluya, haleluya, sorakan. Kau dahsyat Tuhan.
Restorasi Pondok Daud yang artinya pada zaman ini, tepuk tangan untuk dia sorakan. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Kami akan sama-sama duduk diam menerima firman-Mu, Tuhan. Kami tahu hari-hari ini Tuhan mau berbicara lebih banyak buat setiap kami. Biar setiap kami menjadi murid-murid yang mendengar, melakukan firman-Mu ya Tuhan. Urapi semua kami tanpa terkecuali. Dalam nama Tuhan Yesus. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan. Mari sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji matamu. dengan Apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Sorakan haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan kepadamu pada hari ini. Oleh karena anugerah-Mu yang berlimpah-limpah atas kami boleh bersorak-sorai memuji-Mu. Hanya dengan satu tujuan,
Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Karena dalam ibadah ini Tuhan kami mendeklarasikan Yesus Kristus Tuhan satu-satunya, Raja di atas segala raja, sehingga hormat, kemuliaan, pujian hanya bagi Yesus Tuhan. Pengurapan Roh-Mu ada di antara kami hari ini, waktu kami akan mendengarkan berita firman-Mu. Karena firman-Mu sangat kami butuhkan dalam kehidupan kami, menjadi penuntun hidup kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Diberkatilah kami oleh kuasa firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari kita katakan amin. Sorak-sorai bagi Tuhan, haleluya. Sebelum duduk, kasih tos satu dengan yang lain, God bless you. Tuhan memberkatimu. Haleluya. Baik, sidang jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi. Saya Pendeta Yusuf Eko, Besti atau sahabat baik dari Gembala Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Pendeta Samuel Sulistia. Hari ini hambanya bersama dengan Ibu, ya Bapak Ibu Gembala Sidang sedang melayani di luar dan saya yang melayani di dalam. Seperti itu juga saya meninggalkan gereja lokal tempat pengembalaan saya, dan ada pendeta lain yang mengisi dalam ibadah-ibadah di gereja kami juga. Puji Tuhan, kita bersukacita kepada Tuhan hari ini dan bersyukur kepada Tuhan hari ini. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan sudah berikan visi kepada Bapak Gembala Pembina kita, yaitu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Nyoto Raharjo, di mana beliau diberikan visi secara global oleh Tuhan, ya, bahwa jiwa-jiwa terhilang harus diselamatkan, Bapak sekalian. Tapi diingatkan bahwa semuanya harus dimulai dengan bermisi secara lokal, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar kebenaran ini, dan bagian dari berita firman Tuhan merupakan sebuah sharing kehidupan di antara Bapak Ibu dan saya. Saya sudah mengalami banyak hal dari Tuhan, dan Bapak Ibu sekalian juga beberapa sudah mengalami dari Tuhan mengenai hal ini. Biarlah kita akan bersama-sama memperhatikan apa yang Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai dengan 8 nyatakan untuk kita hari ini. Izinkan saya membacakan dengan cepat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memiliki visi global. Visinya yang global adalah bahwa seluruh umat manusia yang berdosa harus diselamatkan. Namun tindakan misi dari Yesus Kristus dimulai dari lokal, yaitu orang-orang yang terdekat yang ia jumpai. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bahwa teks Kisah Rasul 1 ini dahsyat luar biasa. Bagaimana ini merupakan penggenapan dari janji yang disampaikan oleh nabi-nabi dari Perjanjian Lama, khususnya juga Nabi Yoel, bahwa nanti pada saat hari Tuhan, di mana waktunya Roh Kudus akan dicurahkan, dan sebenarnya ini merupakan penegasan dari Yesus sendiri
bahwa Yesus melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem supaya mereka bisa mengalami yang namanya pencurahan Roh Kudus, supaya mereka bisa mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus, supaya mereka di-empower, diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus dan pergi menjadikan segala bangsa murid Kristus. Saudara, apakah kita meyakini sebagai gereja Tuhan hari-hari ini bahwa panggilan kita, DNA kita adalah untuk memuridkan segala bangsa bagi Kristus? Tentunya di dalam ruangan ibadah gereja ini, saya mengikuti sejarah gereja ini. Ya, sekarang ruangannya bagus, nyaman. Apakah saudara hanya ingin menikmati nyamannya, dinginnya ruangan GBI Tiga Raksa terus menerus? Tetapi saya yakin saudara tidak hanya nyaman di ruangan ini, tapi saudara akan keluar untuk menjadi saksi sehingga segala bangsa dimuridkan bagi Kristus. Amin. Haleluya. Dan bukti itu jelas sehingga yang namanya Bapak Charles Rumampea dari Sumatera Utara. Tadi dari mana Pak? Tebing tinggi sampai di Cikande. Ada yang namanya Pak Sutayo, ya, dari Klaten, ada di tempat ini. Itu bukti bagaimana Bapak Ibu sekalian akan dipakai Tuhan untuk pergi dan banyak segala suku bangsa akan dimuridkan melalui Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu siap? Siap? Haleluya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana untuk memulainya. Jadi Tuhan memberikan visi yang global supaya semua suku bangsa, segala suku bangsa, seluruh umat manusia di dunia ini diselamatkan. Tapi harus dimulai dari lokal, dari orang-orang yang terdekat. Memulainya yang pertama caranya adalah bergantung kepada Roh Kudus. Ini adalah cara yang tidak bisa ditawar. Ini adalah syarat yang tidak bisa lagi dilobi. Apakah boleh yang lain dan sebagainya? Tidak. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Mengapa Yesus melarang murid-muridnya keluar dari Yerusalem dan harus tunggu supaya Roh Kudus baptis mereka? Karena mereka kalau ingin menjadikan segala suku bangsa menjadi murid Kristus, kalau mereka ingin bersaksi tentang Kristus kepada segala suku bangsa, mereka harus menerima kuasa Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Mereka harus melakukannya dalam penyertaan Roh Kudus. Mengapa bergantung kepada Roh Kudus? Karena mencapai visi global yang dimulai dengan bertindak misi lokal tidak dapat dilakukan dengan kekuatan manusiawi, melainkan mutlak hanya dilakukan dengan kekuatan ilahi, yaitu kuasa Roh Kudus. Saudara, sepintar-pintarnya saudara dan saya bergelar S1, S2, S3 atau S3 dan sebagainya. Saya adalah orang yang sudah melewati jenjang pendidikan itu semua Bapak sekalian ya. Jadi, tetapi dalam evaluasi saya, ada banyak hal yang saya tidak mampu lakukan. Dan hanya Roh Kudus yang mampu lakukan. Kadang-kadang kita sepertinya sudah terpojok. Waduh, susah sekali. Seperti kesaksian Adoniran Juson. Orang Eropa yang melayani di Myanmar, di Burma. Dan nggak tahu bahasa Myanmar Bapak sekalian.
25 tahun dia harus bergumul dan luar biasa. Akhirnya Tuhan melalui pengurapan kuasa Roh Kudus menyatakan hikmat bahasa Myanmar. Dan mulai dia bersaksi kepada orang Myanmar. Dan bangsa Myanmar mengenal Tuhan Yesus. Melalui kehidupan seorang yang bernama Adoniram Judson. Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang kita ada di dalam konteks perkembangan media. Dalam bahasa akademik 4.0, 4.0. Wah, luar biasa. Hampir semua saudara pegang smartphone sepertinya ya. Betul nggak? Bahkan anak-anak yang baru usia 3 tahun sudah punya tablet. Ya, sudah punya smartphone, handphone. Ya, handphone pintar itu. Nah, sekarang luar biasa. Indonesia menjadi pengguna media sosial mencapai 180 juta orang. Atau setara dengan 62,9% dari total populasi penduduk Indonesia. Dan tren yang luar biasa, ya, kalau tidak salah bahwa Indonesia itu negara terbesar ke-9 yang menguasai, memegang konsumer tentang internet, Bapak sekalian. Jadi suka dengan medsos. Ya, saya kalau bilang sepertinya sekarang ini saya yang usianya ya tinggal 5 tahun lagi mau 60 ini kalah sama emak-emak kalau sudah TikTokan. Ya, kenapa kalahnya? Saya kurang waktu untuk belajar TikTok. Tapi emak-emak sambil masak, mereka kan multitasking ya. Sambil masak bisa TikTokan, luar biasa ya. Nah, pengguna media sosial di Indonesia tembus 180 juta. Penduduk Indonesia saat ini ya, kita bisa lihat sampai dengan 230 juta. Jadi koneksi seluler itu sampai dengan 331 juta. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang kita diperhadapkan dengan tantangan bukan hanya secara onset, manual, face to face. Tapi tantangan kita juga secara virtual, secara online Bapak sekalian. Ya. Jadi ini merupakan tantangan terbaru yang tidak main-main buat kita. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan tantangan yang muncul sekarang ini, saudara pernah dengar yang namanya Kristen progresif. Yang sebetulnya ini hanya nama baru dari isu teologi atau pengajaran sesat yang pernah muncul di abad kedua yang namanya Gnostik. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kemajuan teknologi informasi, media sosial, ya contohnya adalah gagasan inklusif bahwa keselamatan tidak eksklusif di dalam Yesus Kristus, ya dibahas oleh Kristen progresif tersebar luas di media sosial. Hati-hati. Kalau sudah mulai ada medsos, apakah itu Instagram, X, Facebook, ya apapun namanya, ya sudah mulai bilang, sepertinya kita perlu cari jalan keluar. Sepertinya ada keselamatan di luar Yesus. Bahaya Bapak saya. Kita mau nyatakan hari ini bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Yang percaya katakan amin. Jelas kita harus bersikap tegas bahwa keselamatan mutlak ada di dalam Yesus Kristus penghulu iman. Solo fight. Tidak ada yang lain. Seperti Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi ayat ini tegas. Ya. Bagaimana firman Tuhan ini tegas Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan ini tegas luar biasa. Rasul Petrus yang bicara ini ketika ia dan Yohanes berdiri di hadapan mahkamah agama, ya, yang namanya Sanhedrin di Yerusalem. Jadi frasa arti dia yang dimaksud di sini adalah Yesus Kristus. Jadi Petrus bersaksi dengan berani bahwa kuasa penyembuhan atas orang lumpuh dan keselamatan kekal manusia hanya bersumber dari satu nama saja, yaitu Yesus Kristus dari Nazaret
yang telah bangkit. Jadi nggak ada nama lain yang bisa menyelamatkan. Only one name is Jesus. Amin. Hanya satu nama yang menyelamatkan, yaitu Yesus. Nah, bagaimana caranya bergantung kepada Roh Kudus? Ada dua cara. Yang pertama adalah taat perintah Tuhan. Dan yang kedua terus aktif menantikan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu saudara sekalian, 3,5 tahun murid-murid mengikut Yesus. Khususnya 12 murid. Oke lah, kita lupakan Yudas Iskariot. 11 murid. Menurut saya 3,5 tahun itu sudah sangat cukup. Kalau bicara mengenai pembelajaran. Mereka sudah orang-orang yang sudah tahu pengajaran firman. Sudah belajar Taurat dari Yesus luar biasa. Tetapi kenapa Yesus menyuruh mereka harus taat dengan perintah Yesus? Tunggu, jangan keluar dari Yerusalem, jangan meninggalkan Yerusalem. Dan murid-murid taat dengan perintah itu. Bapak Ibu saudara, mari kita belajar menjadi orang-orang yang taat dengan perintah Tuhan. Amin Bapak sekalian. Mari kita belajar seperti Abraham yang taat dengan perintah Tuhan. Mari kita belajar seperti Raja Daud yang taat dengan perintah Tuhan. Mari kita belajar seperti Rasul Paulus yang taat dengan perintah Tuhan. Karena waktu Tuhan memerintahkan sesuatu tidak pernah salah Bapak Ibu saudara sekalian. Yang kedua, aktif menantikan kuasa Roh Kudus. Di dalam kehidupan kita mari kita mengalami pembaharuan, mengalami senantiasa pengurapan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Keperluan terus menerus oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam doa, pujian penyembahan, siang malam, jangan lupa alami kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Kalau sudah meyakini bahwa kuasa Roh Kudus ada dalam hidupku, pasti dia akan menyertai pada waktu kita pergi memberitakan Injil. Seperti murid-murid. Yang kedua, bagaimana memulainya tidak hanya bergantung kepada Roh Kudus. Yang kedua, berkomitmen untuk misi Allah. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ini Bapak Ibu saudara sekalian, saya percaya bahwa ayat ini sudah dimengerti oleh kita. Ya. Ini ada sebuah saya ngambil di internet, kan. Rupanya waktu saya telisik 15 menit saya searching dan sedikit benar loh. Ini banner di depan sebuah gereja. Benar-benar banner ditempel di depan gereja. Bannernya unik ya. Dibilang begini. Judulnya itu Ikut Kristus Selalu Enak. Jogging atau jogging? Ya jalan-jalan kecil begitu. Ya 5 km kuat. Jadi untuk olahraga jogging 5 km kuat. Saya hampir tiap pagi, kalau waktu pagi ada kegiatan, saya malam biasanya jogging ya. Keliling komplek rumah misalnya. Nah, ada istilah ke gereja 100 meter udah gak kuat alasannya katanya. Wah jauh, capek kakinya. Apa harus diantar tetangga untuk datang kepada Tuhan? Ya, artinya sudah masuk di kotak peti misalnya. Nah ini sebuah perenungan sebetulnya. Perenungan. Ada banyak orang, maaf sedang tertidur. Lupa dengan panggilannya untuk menyampaikan berita nama Yesus kepada segala suku bangsa.
Bahkan ketika saya mulai melihat, saya banyak turun ke daerah-daerah secara historis atau sejarah wilayah-wilayah kantong Kristen di Indonesia terkonsentrasi di NTT misalnya, di Maluku, di Papua. Saya kan boleh menyebutkan di Maluku. Nggak usah jauh-jauh lah masuk di Pulau Buru, Maluku Tenggara dan sebagainya. Nggak usah jauh-jauh ya. Ada di pusat kota Ambon saja. Yang namanya Paso, yang namanya Jalan Kuda Mati. Dulu sangat dikenal 100% Kristen, kenal Yesus. Tapi sekarang sudah mulai aneh-aneh pakaiannya. Tahu Bapak Ibu? Rambutnya sudah ditutup. Berarti sudah berpindah ke lain hati Bapak Ibu. Ya. Di Papua, di Merauke, di Timika. Saya langsung ada di lapangan bagaimana perubahannya sangat signifikan sekali. Banyak orang yang sepertinya sudah meninggalkan Tuhan. Lalu sebagian wilayah Tapanuli. 10 tahun lalu saya pergi ke satu kampung, dua kampung lah. Satu kampung itu Hotatonga namanya. Ya bahasa Indonesia itu berarti kampung tengah begitu ya. Lalu yang kedua kampung Jawa Tengah. Ya bahasa Indonesianya Jawa Tengah sebetulnya itu. Ya. 10 tahun lalu luar biasa orang Kristen 100%. Tapi saya datang 3 tahun yang lalu sudah berubah suasananya. Mengapa hal seperti ini terjadi demikian? Di Minahasa di Sulawesi Utara. Saya pernah minum kopi yang sangat sedap di samping Danau Tondano 15 tahun yang lalu. Lalu 2 tahun yang lalu saya pergi ke sana lagi. Yang berkunjung di kafe itu pakai bahasa Torang orang Manado. Ya. Kalau ada orang Manado di sini? Nah, jadi bahasanya masih dialek orang sana. Tapi busananya ibu-ibunya sudah berbeda. Nah, jadi bagaimana sekarang ini? Bapak Ibu sekalian yang dulu namanya daerah kantong-kantong Kristen. Ya, sepupu kita 72%. Sekarang sepupu kita sudah 87,2%. Ada gambar petanya misalnya. Ini membuat kita sedih Bapak Ibu sekalian. Sehingga Tuhan mendorong kita untuk berkomitmen. Komitmen itu artinya bertekad melakukan sesuatu di masa depan dengan bertanggung jawab. Marilah kita berkomitmen untuk misi. Kalau kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan cuma-cuma, mari kita bagikan keselamatan itu buat orang lain. Amin Bapak sekalian. Haleluya. Tahun 1987 saya pertama kali terima Tuhan Yesus. Dalam usia yang masih sangat muda. Di gereja ya kategorinya itu kelas madya, sekolah minggu. Dan saya terus teringat dengan hal itu. Panggilan untuk menceritakan kabar baik kepada banyak orang. Nah, mengapa komitmen untuk misi Allah sangat dibutuhkan? Agar setiap murid Kristus dapat mengalihkan agenda pribadi. Dapat mengalihkan agenda kelompok, dapat mengalihkan agenda nasional kepada agenda Allah. Satu-satunya agenda Allah itulah visi global, supaya seluruh manusia diselamatkan. Jadi sebenarnya seharusnya kita hanya punya agenda tunggal, yaitu agenda Allah dalam kehidupan kita. Amin. Menyelamatkan orang berdosa. Nah sekarang bagaimana caranya agar berkomitmen?
Yang pertama, melepaskan agenda pribadi dan kelompok. Agar visi global untuk menyelamatkan manusia berdosa tidak teralihkan oleh kepentingan egoistis pribadi dan kelompok, perselisihan karena alasan sempit dan perpecahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus tinggalkanlah sesuatu yang remeh-temeh. Oh, kita ini beda bahasa. Jangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Justru itu kekayaan buat kita. Amin. Kalau saya bisa ngobrol dengan Pak Sutayo, dengan Pak Charles tadi, ya dikit-dikit saya bisa lah bilang bahasa Toba, Tapanoli Pak Charles, mau letih godang. Nyanyi pun bisa, ya mar olop-olop, ya tondiki ainang dito bus Yesusi, hamu sude bagaimana, bisa lah ya. Jadi itu kekayaan. Supaya kita teringat bahwa agenda kita yang utama adalah agendanya Allah. Menyelamatkan jiwa terhilang. Lalu melekatkan diri kepada kedaulatan kuasa Allah. Seperti yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-7 tadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kita tidak mampu mengubahkan hati manusia. Enggak ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekalipun bapak-bapak di sini suami yang ganteng, suami yang paling baik hati, pemurah, tidak akan bisa mengubahkan hati dari istrimu yang cantik. Ya, betul nggak Bapak misalnya? Nggak ada. Walaupun mungkin ditempel lembaran merah-merah di, maaf ya, jidatnya, kalau orang Betawi bilang jidatnya itu di mana ini? Ini pelipisnya ini ya, ini istrinya yang dicintai. Kalau istrinya nyanyi aja dia. Ya. Begitu ya. Tidak ada yang mampu mengubahkan hati manusia. Hanya kedaulatan dan kuasa Allah yang mampu melakukannya. Mengapa Paulus yang keras luar biasa, yang kejam luar biasa, jadi mengenal Kristus, sampai menjadi hambanya Kristus, karena kuasa Roh Kudus yang mengubahkan, betul nggak? Jadi komitmen untuk menjalankan misi Allah menuntut harga yang mahal karena melibatkan penyangkalan diri, pengorbanan waktu, tenaga, bahkan kenyamanan hidup. Dan Yesus sudah memberikan contoh dan pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, yang ketiga, bagaimana caranya memulai tidak hanya bergantung kepada Roh Kudus, berkomitmen untuk misi Allah. Yang ketiga adalah bersaksi tentang Kristus. Dalam ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, bagaimana caranya bersaksi? Simpel. Bersaksi mulai dari lokal sampai global. Mulailah dari keluarga sendiri, tetangga, famili, sahabat maupun orang-orang terdekat dengan kita. Amin misalnya. Jadi sejak tahun 1987, saya adalah buah sulung dari keluarga besar yang mengenal Tuhan. Akhirnya saya boleh bersaksi kepada kakak saya, kepada adik-adik saya. Dan kami berenam. Wah ini ya, jadi setengah losin Bapak sekalian. Kami berenam. Ya, berdoa, lalu mulai bagi tugas. Ya, pokoknya target kita 6 bulan, papa mama, bapak ibu kita, orang tua kita harus kenal Tuhan. Betul Bapak Ibu sekalian. 3 bulan pertama ibu kami mengenal Tuhan Yesus. Lalu 3 bulan kemudian ayah kami mengenal Tuhan Yesus. Lalu kami mulai merapatkan barisan dengan orang tua. Ya, mulai belajar bersaksi kepada keluarga besar. Mulai bersaksi pada waktu ayah dan saya pergi ke Tasikmalaya. Ada 2 kakaknya yang akhirnya mengenal Tuhan juga. Ya, Bapak Ibu sekalian, pada waktu saya pergi dengan ibu ke Lampung, ada beberapa keluarga yang akhirnya mengenal Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, memang kesaksian itu harus dimulai dari orang-orang yang terdekat Bapak Ibu sekalian. Ya, Tuhan nggak bilang kamu pergi ke tempat yang jauh. Kenapa harus yang mau terdekat? Karena Tuhan tahu kemampuan kita Bapak Ibu.
Tuhan gak pernah memerintahkan yang aneh-aneh, yang neko-neko Bapak sekalian. Bersaksi dengan kuasa Roh Kudus, karena kemampuan kita terbatas, tetapi kuasa Roh Kudus memberikan keberanian, hikmat, dan kata-kata yang tepat sehingga kesaksian tentang Kristus menyentuh hati pendengar. Bapak Ibu khususkan gak ada orang yang sangat pintar, cerdas, kata-katanya bagus, itu bisa membuat terpesona. Ya, Bapak Ibu khususkan, tetapi hanya Roh Kudus yang bisa bekerja membuat seperti itu. Coba lihat bagaimana Petrus, orang yang sederhana, dia berkhotbah di bawah urapan kuasa Roh Kudus, 3.000 orang bertobat Bapak Ibu sekalian. Wah, saya nggak bisa ngalahin di Petrus Bapak sekalian. Bahkan tidak ada catatan di Injil Yesus mengajar 3.000 orang bertobat. Enggak. Luar biasa bukan? Orang yang dipakai oleh kuasa Roh Kudus. Orang yang melayani bersaksi dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Jadi bersaksi tentang Kristus pada masa sekarang ini di era disrupsi digital atau era media sosial sangat masif. Maka kuasa Roh Kudus memampukan orang percaya untuk memanfaatkan media sosial, konten kreator dan jejaring digital secara etis dan kreatif sebagai sarana kesaksian tentang Kristus. Jadi Bapak Ibu khususkan, kalau Bapak Ibu dan saya sedang pakai handphone ya, nanti kita lihat rata-rata orang pakai handphone itu satu hari 3 jam 8 menit Bapak Ibu saya. Wah, rupa-rupanya nggak sadar saya pakai handphone, pakai media internet itu luar biasa waktunya ya. Itu kalau sudah masuk di pekerjaan bisnis mendatangkan cuan atau bonus keuangan udah berapa itu? Wah, luar biasa betul. Orang bekerja 8 jam, betul nggak? Taruhlah kalau average rata-rata orang 8 jam bekerja dapat, ambil aja gaji yang jangan terlalu tinggi lah, 75.000 misalnya ya hariannya, atau 100.000 ya gitu ya. 100.000 mungkin sudah rendah sekarang ya. Jadi berapa banyak dikalikan kalau tiap hari 3 jam Bapak Ibu. Wah, luar biasa ya. Bapak Ibu khususkan. Jadi pengeluaran kita tidak dengan disengaja 3 jam itu wah luar biasa, banyak sekali Bapak sekalian. Nah, mari coba bagi sharing ayat kepada teman. Coba bagi kesaksian melalui WhatsApp kepada orang yang belum kenal Tuhan Bapak Ibu khususkan. Ibu-ibu, mama, coba bagi kesaksian waktu masak, wajahnya bisa lompat sendiri misalnya begitu, atau bagaimana karena kompornya mungkin menari dan sebagainya ya, atau mungkin gasnya warna apa Bapak Ibu? Warna hijau atau biru? Oh, biru, puji Tuhan kalau biru ya misalnya. Jadi goyang sendiri ya, cerita ya, dengan saya percaya tetangga akan suka dengan cerita seperti itu Bapak Ibu. Ya, masuk TikTok kalau boleh cerita ngobrol aja Bapak Ibu ya. Bagaimana orang-orang bisa dijamah ya Bapak Ibu sekalian. Saya percaya kuasa Roh Kudus bisa memakai media kita. Amin Bapak sekalian. Nah, ini yang memprihatinkan Bapak sekalian. Ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa pertambahan anggota jemaat itu Bapak sekalian, yang penginjilan itu hanya 3% Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi sampai dengan di angka lebih daripada 20 orang itu hanya 3%. Tetapi yang pindah dari gereja lain, maaf ya, pertambahan anggota gereja di atas 200 orang itu karena pindah dari gereja lain Bapak sekalian. Lalu penginjilan hanya 3%. Wah, kecil sekali Bapak sekalian ya. Tidak ada yang salah dengan pindah gereja Bapak sekalian. Ya, karena semua gereja kepalanya adalah Tuhan Yesus, amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sedang berbicara mengenai kerajaan Allah atau gerejanya Tuhan, amin Bapak sekalian. Walaupun memang kalau seseorang yang sudah tertanam di sebuah gereja lokal, biar lagi dia setia di gereja lokal, amin Bapak sekalian. Ya, di semua gereja banyak masalah Bapak sekalian. Ya, mau gerejanya merek apa saja, apakah hurufnya 3 ya,
Apakah hurufnya 4 ataukah nama gerejanya di depannya nggak ada nama gerejanya? Ada masalah Bapak saya. Karena yang masalah itu bukan gerejanya, yang masalah adalah saudara dan saya, betul nggak? Tuhan nggak pernah bikin masalah dan mendatangkan masalah, betul nggak? Saya dan saudara, betul nggak Bapak sekalian? Jadi marilah kita belajar setia Bapak sekalian. Nah ini menjadi suatu dorongan supaya kita bersaksi tentang Kristus Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan media yang digunakan rata-rata 3 jam 8 menit setiap hari ini, waduh menjadi sesuatu kesempatan emas buat kita. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian sejak 2018 yang lalu Bapak sekalian, ya 2 tahun sebelum COVID, saya sudah belajar melayani Tuhan melalui media, ya, walaupun tidak dalam skala yang besar, karena saya mau memulai dari yang kecil dulu, tidak masuk di YouTube untuk berkhotbah atau bagaimana, tapi saya mulai menghubungi orang per orang, bahkan kalau saya jumpa dengan orang pertama kali, ya di tempat cucian mobil, Bapak sekalian, selain saya bersaksi langsung, saya biasanya suka minta nomor handphonenya Bapak sekalian, dan saya kirim WhatsApp, ya bagaimana kesaksian dan sebagainya. Dan sejak 2018 Bapak sekalian, ya sudah lebih dari 75 orang Bapak Ibu sekalian yang kenal Tuhan Yesus Kristus melalui percakapan, melalui komunikasi yang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya Bapak Ibu sekalian. Dan banyak di antara mereka ngomong begini, Pak Pendeta, ada sebuah gereja di dekat saya. Bagus kamu pergi ke gereja itu yang terdekat. Nanti saya telepon gembalanya. Ya, puji Tuhan, saya banyak kenal para gembala sehingga enak. Bapak Ibu sekalian, marilah kita mencapai visi global. Dimulai dengan tindakan misi lokal, yaitu menyelamatkan orang-orang terdekat di sekitar kita. Amin Bapak sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada ibadah pertama ini Bapak Ibu. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari sekali lagi kita angkat iman kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan mendorong kita untuk tidak hanya ada di ruangan ini. Tuhan tidak membuat kita menjadi orang Kristen yang hanya diam berhenti menikmati keselamatan sendiri, menikmati berkat-berkat Tuhan sendiri, sementara ada banyak anggota keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, tetangga kita belum mengenal Tuhan. Bapak Ibu sekalian, nyawa mereka tertanggung atas kita sebenarnya. Kalau kita nggak pernah menyampaikan kesaksian nama Yesus kepada mereka, ini menjadi tanggung jawab kita. Dan kiranya waktu kesaksian kita kepada banyak segala suku bangsa ini bukan merupakan sebuah paksaan, tapi sebuah panggilan dari hati yang tulus, sehingga kita bisa pergi dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Tapi mulailah dengan kita belajar bergantung kepada Roh Kudus. Ambil komitmen yang baru untuk misi Allah. Dan biarlah saudara dan saya akan pergi untuk memberitakan nama Yesus Kristus. Oh, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Terima kasih Tuhan. Puaskan sekarang kerinduanku.
kita akan berdiri bersama-sama nyanyikan pujian ini dengan kerinduan kepada kuasa Roh Kudus. Puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Haleluya. Pimpinlah kami, taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Belas Kasihan-Mu bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesus Tuhan, Yesuslah, Yesus Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua Mari bersama-sama nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan. haleluya di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah haleluya. Yesuslah sekali lagi Yesuslah Tuhan haleluya. Yesuslah Yesuslah amin. Yesuslah kuasa. Sorakan haleluya. 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 Ikiarararaba shadalabalabalabalaba. Sembah Tuhan. Ikiararararabalabalabalabalaba. Herakaraba shadalabalabalabalaba. Ialabakaraba shadalabalabalabalaba. Oh, Yesus. Haleluya. Uralabalabalabalabalabalaba. Ikiaralabalabalabalabalabalaba. Jesus. Ada berapa di antara saudara yang tinggal di Jalan Jeruk, Desa Margasari, Tiga Raksa ini? Di dalam nama Yesus. Ada bagian keluarga yang belum mengenal Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus memberikan informasi supaya engkau pergi bersaksi kepada mereka. Ada berapa jemaat Tuhan yang memiliki keluarga di Cikande, dan Tuhan suruh hari ini engkau harus bersaksi bagi mereka yang belum mengenal Tuhan.
Ada berapa keluarga yang tinggal di Tarutung. Dan saudara, engkau disuruh pergi untuk menceritakan nama Yesus kepada mereka. Sepertinya mereka mengenal Tuhan, tapi sebelum mereka belum mengenal Tuhan. Angkat teleponmu dan bicara di telepon tentang nama Yesus. Ada yang tinggal berasal dari Solo. Dan saudara, hari ini Roh Kudus bicara dengan engkau supaya engkau menceritakan nama Yesus kepada keluargamu. Beberapa di antara saudara berasal di Sleman, dekat dengan Yogyakarta. Dan saudara harus bicara nama Yesus kepada keluargamu yang tinggal di sana. Hari ini Roh Kudus berbicara dengan keras kepada saya. Ada bagian keluarga dari ayah saya di Ciamis yang belum kenal Tuhan. Dan saya harus menceritakan nama Yesus kepada mereka juga. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita pergi, sebelum kita menelpon keluarga kita dan menceritakan nama Yesus, saudara dan saya harus dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kudus itu bisa memberikan hikmat dengan kata-kata yang tepat kepada mereka. Berapa di antara saudara yang membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam hidupmu hari ini? Angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Kuasa Roh Kudus akan menolong saudara bukan hanya untuk misi. Kuasa Roh Kudus akan menolong saudara dalam bisnis pekerjaan. Waktu saudara bisa melakukan pekerjaanmu dengan penyertaan kuasa Roh Kudus, dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, maka bisnis pekerjaanmu akan menjadi kesaksian buat orang yang belum kenal Tuhan. Dan lihat, oh Bapak itu seorang yang bekerja tangguh. Siapakah dia? Rupanya orang Kristen, rupanya jemaat GBI Tiga Raksa. Saudara akan menjadi kesaksian. Yang membutuhkan kuasa Roh Kudus, angkatlah tanganmu. Yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, berbahasa roh hari ini. Harabashana la bala 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 bala. Shikiara la bashana la bala 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 bala. Yang belum dibaptis dengan Roh Kudus, hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Engkau membutuhkan kuasa Roh Kudus. Dibaptis Roh Kudus dalam nama Yesus. Harabashana makalaba. Harabashana makalaba. Diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Saudara akan dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk menceritakan nama Tuhan Yesus kepada keluargamu. Untuk pergi beritakan Injilnya. Untuk menyelamatkan kampungmu, desamu, kotamu. Memuridkan mereka bagi Kristus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mengambil komitmen yang baru untuk misimu. Kami tidak hanya jadi orang Kristen biasa-biasa, tapi kami mau jadi umat Tuhan yang radikal di dalam misimu Tuhan. Pergi! Beritakan Injil kepada segala suku bangsa. Kami terlalu percaya berlaksa-lasa jiwa-jiwa terhilang. Ribuan jiwa-jiwa terhilang akan diselamatkan oleh Tuhan. Terjadilah itu. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, menyerahkan buat umatmu di tempat sini Tuhan. Akan menjadi umat misioner yang militan. Yang Tuhan akan pakai di tengah kesaksiannya. Ada demonstrasi kuasa Allah. Orang sakit yang didoakan, disembuhkan. Orang yang beban berat mengalami pergumulan, ketika mendengar kesaksian tentang kuasa nama Yesus, dia bukan hanya bertobat,
tapi hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai umat-Mu Tuhan untuk menjadi agen demonstrasi misinya Allah kepada segala suku bangsa. Dan Tuhan melalui hidup mereka, melalui pendidikan mereka, melalui bisnis mereka, perdagangan mereka, rumah tangga mereka Tuhan, jiwa-jiwa terhilang diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu yang mendorong kami untuk tidak lalai melupakan misi Allah yang merupakan panggilan hidup kami. Saya berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Yang percaya mari kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita dengarkan pengumuman. Pengumuman Minggu 23 Agustus 2026. Selamat datang di Menara Doa Rayon 3. Menara Doa identik dengan tempat tinggi secara rohani, di mana ada doa, pujian, dan penyembahan yang dinaikkan kepada Tuhan selama 24 jam 7 hari dalam seminggu. Di Menara Doa, kita memiliki waktu untuk bersekutu dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga kita masuk dalam hadirat dan lawatan Tuhan. Melalui Menara Doa, ada kekuatan, hikmat, urapan baru, kesembuhan, dan pemulihan. Bagi jemaat yang rindu naik Menara Doa, dapat langsung menuju gedung sekretariat lantai 2. Kamu juga bisa mengajak teman, saudara, atau siapa saja untuk masuk dalam Menara Doa. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan. Jemaat diharapkan mengisi form absensi yang telah disediakan dan dapat memasuki ruangan menara serta bergabung dengan para penjaga menara. Harap menggunakan pakaian yang sopan dan rapi dan alami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan Yesus. Selamat merasakan hadirat Tuhan di Menara Doa. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis dan bertumbuh dalam pengenalan kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi para pengerja setelah ibadah selesai. Mari kita membawa persembahan persepuluhan atau persembahan yang terbaik. Persembahan dapat diberikan melalui kantong persembahan yang diedarkan. Selamat memberi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom. Berapa banyak yang luar biasa diberkati hari ini. Boleh lambaikan tangan. Wow, ya. Terima kasih atas nama pengerja, atas nama gembala dan jemaat GBI 3 Raksa. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Yusuf Eko di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang terus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Ya, baik. Adakah di antara Bapak dan Ibu yang hari ini baru pertama kali beribadah di GBI 3 Raksa? Boleh lambaikan tangan. Yang baru pertama kali beribadah? Tidak ada, semuanya jemaat yang setia ya. Kami sampaikan juga, kalau kami bertanya untuk jemaat yang baru, mungkin ada yang malu-malu ya. Kami menyambut sekiranya ada yang mau didoakan atau yang dirindukan, mungkin dengan senang hati kami bersama-sama mendoakan seperti itu ya. Baik, hari ini Bapak dan Ibu Gembala kita melayani di GBI Perumpung. Mari kita terus dukung dan doakan. Ya, ada beberapa pengumuman tambahan saya akan membacakan. Yang pertama, baptisan air akan diadakan hari ini setelah ibadah kedua. Bagi Bapak Ibu yang akan dibaptis agar dapat mempersiapkan diri dan menghubungi kontra pelayanan jemaat untuk persiapan. Yang kedua, doa pengerja GBI 3 Raksa akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 pukul 19.30 di tempat ini. Wajib hadir bagi pengerja aktivis, gembala kul dan pengurus kul. Selanjutnya doa pagi hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 pukul 5 WIB di tempat ini, mengundang Bapak Ibu untuk boleh hadir. Ya, selanjutnya ibadah youth gabungan akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 pukul 19 WIB di GBI Modern Land.
mengundang setiap anak-anak muda untuk boleh hadir dan disediakan jemputan. Dan yang terakhir, ya maaf belum. Ibadah minggu depan, hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026, ibadah 1 dan 3 akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Samuel Sulistia STH. Dan di ibadah kedua akan dilakukan penyerahan hadiah Olympic Gold. Dan dapat kami informasikan juga dan kami himbau seluruh jemaat dan pengerja untuk boleh memakai seragam gold-nya masing-masing. Dan setiap ada minggu kelima akan dilakukan kampanye gold dengan memakai seragam gold masing-masing. Ya, hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum dan perawatan gereja. Bagi Bapak Ibu yang akan mengisi janji iman untuk Natal, silakan meminta form janji iman kepada panitia atau pengerja. Dan bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persembahan persepuluhan, silakan dimasukkan di kotak yang sudah tersedia di depan. Demikian pengumuman hari ini, mari kita memberi dengan sukacita. Dan sebelum memberi persembahan, kami undang untuk kita bangkit berdiri, kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas penyampaian firman-Mu dari Bapak Pendeta Yusuf Eko. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Hamba-Mu terbatas atas waktu bahkan penyampaian Tuhan Yesus. Tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu terus hidup. Roh Kudus-Mu berkarya dan bekerja. Sehingga firman yang disampaikan akan terus hidup, berakar dan bertumbuh bagi setiap kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Yusuf Eko. Mari Engkau berkati Tuhan Yesus. Engkau penuhi dan Engkau terus pakai dengan luar biasa Tuhan Yesus. Engkau berkati pelayanan hamba-Mu ya Bapak. Engkau berkati keluarga hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya dengan luar biasa Engkau terus pakai hamba-Mu Tuhan Yesus. Sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Untuk semakin mengenal Engkau, semakin mencintai Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, bahkan kami juga yang mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Mari berkati setiap kami Tuhan Yesus. Agar kami boleh mengerti Tuhan Yesus, boleh paham dan boleh menjadi rema setiap kami Bapak. Boleh menjalankan dan boleh mengaplikasikan firman-Mu dalam setiap hidup kami Bapak. Dan kami siap Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu dan menjadi saksi-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berterima kasih Bapak, pada saat ini tiba saatnya kami memberikan persembahan ya Bapak. Kami datang bukan dengan tangan hampa ya Bapak. Kami datang dengan membawa persembahan yang terbaik yang akan kami berikan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Baik persembahan umum, persembahan perawatan gereja dan bahkan persembahan persepuluhan ya Tuhan Yesus. Mari Engkau berkati tangan-tangan yang memberi ya Bapak. Engkau berkati berlimpah-limpah. Engkau penuhi setiap lumbung-lumbung kami bahkan menghardik belalang pelahap. Terima kasih Bapak, kami siap memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang siap memberi sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan Di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang sudah selesai memberikan persembahan. Kusuk dan kita akan berseru seperti Yabes berseru. Kiranya Engkau memberkati aku.
kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Kau dahsyat dan luar biasa ya Tuhan di pagi hari ini. Tuhan terus memberkati hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan hatimu. Angkatlah kedua tanganmu. Pulanglah. Bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Tuhan kita Yesus Kristus persekutuan Roh Kudus yang manis. Menyertai memberkati hidupmu, menyembuhkan hidupmu. Pagi ini dipakai Tuhan. Rumah tanggamu diurapi Tuhan. Menjadi rumah tangga yang pulih, sembuh, berdampak di dalam nama Tuhan Yesus. Usaha, pekerjaan, bisnis, kuliah, sekolah dibuat Tuhan berhasil. Mulai pagi ini, besok, lusa, sampai kekal. Sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita yang permai. Bahkan sampai untuk selama-lamanya. Prajurit Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.